Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang siklus hidrologi. Nah, apa sih siklus hidrologi itu? Jadi, siklus hidrologi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus di mana air yang berada di bumi bergerak ke atmosfer dan akan kembali ke bumi. Siklus hidrologi diawali dengan terjadinya penguapan air yang berada di permukaan tanah, sungai, danau, serta laut. Secara global, siklus hidrologi merupakan proses terus-menerus yang menghubungkan air di atmosfer dengan air yang di darat maupun di laut. Pergerakan air di ruang satu ke yang lain terjadi melalui 3 fase. Misalnya, pergerakan air dari permukaan tanah ke atmosfer terjadi dalam fase uap, fase cair yaitu hujan, dan fase padat yaitu salju. Nah, teman-teman, proses terjadinya siklus air ini secara umum terdapat 3 tahap. Yang pertama itu adalah evaporasi, kemudian kondensasi, dan juga presipitasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari bentuk air menjadi titik-titik air dan gas. Air yang menguap berasal dari berbagai sumber air di bumi, seperti danau, sungai, dan lautan. Nah, jadi air yang ada di danau, sungai, dan lautan akibat terkena panasnya sinar matahari maka akan menguap dan akan naik ke atmosfer. Kemudian, tahapan kedua yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan gas dan titik-titik air menjadi cair. Kondensasi bisa terjadi di atmosfer yang tinggi ataupun dekat dengan tanah. Jika kondensasi terjadi di langit yang tinggi, maka titik-titik air tersebut akan membentuk awan bersama dengan berbagai partikel kecil yang ada di langit. Kemudian, tahapan terakhir yaitu presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya air kembali ke bumi atau biasa kita kenal dengan terjadinya hujan. Air yang jatuh ke bumi dalam proses presipitasi bisa jatuh dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Nah, presipitasi merupakan proses utama kembalinya air menuju ke sumber-sumber air seperti sungai, danau, dan lautan. Nah, setelah sampai di bumi, maka air akan kembali ke tahap pertama, yaitu penguapan atau evaporasi. Nah, teman-teman, itulah beberapa tahap proses terjadinya siklus air. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kegiatan negatif manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama itu penebangan hutan. Seperti yang kita ketahui, bahwa hutan itu memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan kita, tentunya dalam proses siklus air. Nah, ketika kita melakukan penebangan atau pembakaran hutan, secara otomatis akan mengganggu terjadinya proses siklus air. Maka, air yang kita gunakan itu tidak layak untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu membuang sampah atau limbah ke air. Secara otomatis, air tersebut akan terkontaminasi oleh bakteri ataupun zat-zat kimia yang berbahaya lainnya. Jadi, hal ini akan mengganggu proses terjadinya siklus air. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan gedung. Nah, ketika kita melakukan pembangunan gedung dan betonisasi, itu artinya tidak ada penerapan air. Jadi, tanah untuk menyerap air sudah dilapisi semen sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyerap air hujan yang dihasilkan oleh siklus hidrologi. Teman-teman, jadi itu adalah kegiatan negatif manusia yang akan mempersulit atau mempengaruhi siklus air. Kemudian selanjutnya itu ada kegiatan positif manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama itu ada reboisasi. Reboisasi ini dilakukan untuk menghijaukan kembali atau penanaman kembali hutan gundul yang sudah ditebang dan dapat melancarkan terjadinya proses siklus air. Kemudian, yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, secara otomatis kita telah mendukung terjadinya proses siklus air.
air akan menjadi lebih bersih dan lingkungan juga akan menjadi lebih bersih dan air juga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak ruang terbuka hijau. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi pembangunan dan betonisasi untuk meningkatkan laju infiltrasi dan memperbanyak cadangan tanah. Dengan memperbanyak ruang terbuka hijau akan meningkatkan terjadinya proses infiltrasi. Nah, teman-teman, jadi itu adalah beberapa kegiatan positif manusia yang akan mempengaruhi siklus air. Jadi, teman-teman, pembahasan kita terkait materi siklus hidrologi sampai di sini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.